واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. المسلسل بختم المجلس بالدعاء، مسلسل dengan mengakhiri majlis dengan doa. Jadi minta maaf, kita ulang kembali hadis-hadis musasal yang sudah kita riwayatkan. Mahabbah sudah, meletakkan tangan di kepala sudah, memegang janggut sudah, jamuan buah tamar dan air zam-zam atau air sudah, uzlah sama sudah, qiraatul suratis Saff. Insyaallah nanti pada pertemuan akan datang kita dalam keadaan suci dan bersih semuanya, dan Quran ada dengan kita. Doa di multazam sudah, usia sudah, ikhlas sudah, huwa fi jadi ini ada dalam pokokku ini belum. Musalsal biyaumil id nanti pada hari lebaran, hari Asyura. Ini kita ada di Bogor. Tabassum sudah, menangis belum. Insyirah anil yasari wa anil yamin, keluar dari sebelah kanan dan sebelah kiri belum. Sujud pada sholat saat belum. Bil Muhammadiyin sudah kan? Ayat kursi sudah, zikir, mubaya'ah, talqin sudah, cium tangan belum, soal anil niyati sudah, suqyah, nah ini belum, tapi kita belum siap air. Suqyah artinya saya memberikan jamuan atau memberikan minuman kepada para hadirin atau mengambil bakti daripada minuman. Bil qiyami ilaihi, ini kita riwayatkan untuk malam hari ini sebab tak panjang mana, dengan penutupan majlis dengan doa itu terakhir pada pertemuan kita nanti. Kemudian yang selanjutnya kita melanjutkan hadis musalsal bil ahraf. Bismillahirrahmanirrahim, yang bahasa Arab 151. Musalsal bil qiyami ilaihi artinya musalsal berdiri pada masa menyambut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kita surat sebelum musalsal khatmil majlis berdoa. Akhir-akhir sekali ada berapa? 370. Bismillahirrahmanirrahim. Handphone dimatikan. Yaqulul faqir ilallah tabaraka wa ta'ala akhbarana bihi asy-syekh al-muslim Abdul Qayyim Muhammad Yasin al-Badani telah meriwayatkan kepada kami guru kami Muhammad Syekh Yasin al-Badani, faqumna ilaihi hakadha, maka dengan kami pun berdiri saat ketika dengan beliau sampai. Qala akhbarana al-'allamatul faqih Syekh Umar bin Husain al-Dagestani al-Makki al-Syafi'i wa Syekh al-Mutafannid Kiai Bogor bin Nur al-Jukjawi al-Indonesia Sumbang-Makki, wa kharaja kullu minhum ma'abaina, dan masing-masing datang menjumpai kami dan kami pun berdiri hakata. Qala akhbarana as-Sayyid al-Muslim Abdul Karim bin Hamzah bin Ahmad al-Naji pada tahun 1900 wa kharaja alaina faqumna ilaihi hakadha. Qala akhbarana Syekh Muslim Abdul Wafa al-Amidi wa kharaja alaina faqumna ilaihi hakadha. Qala akhbarana al-'allamatu Sayyid bin Muhammad al-Amin al-Kabir al-Musri fa kharaja alaina faqumna ilaihi hakadha. Jadi maksud daripada qumna ilaihi hakadha, yang pada waktu guru kita datang kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Nah, nanti ada sambungan daripada cerita.
Jadi dahulu itu sebenarnya kalau riwayat yang sebenarnya yang pada waktu guru kita datang atau pada waktu saya datang daripada bawah tadi itu terus kita berdiri, itu yang sebenarnya. Tapi pada masa kami meriwayatkan hadis ini dengan Syekh Yasin sudah ada duduk dengan kita. Jadi pada masa itu kita nak berdiri macam mana? Akhirnya beliau selepas hadis tadi itu beliau bacakan sarannya, beliau keluar, entah keluar kemana saya pun tak pasti. Tapi kira-kira dalam beberapa detik beliau pun masuk kembali ke majlis. Dan pada masa itulah kami berdiri menyambut beliau. Nah, seperti itu. InsyaAllah kita akan lakukan seperti itu juga. Sebab sudah terlanjur masuk sudah. Sebetulnya jangan masuk dulu, bagi tahu. Kita pun tak menyangka kenapa kita akan meriwayatkan hadis ini. Qala wa akhbarana al-allamah Syekh Ali bin Fani al-Dhahi al-Madani Sunan Makki fa kharaja alayna fa qumna ilayhi hakadha. Qala akhbarana al-allamah Syekh Mukhaimir Afandi Asy-Syarqawi al-Azhari fa kharaja alayna fa qumna ilayhi hakadha. Sanad bersambung terus sampai kepada Al-Imam Al-Lughawi Al-Adib Abu Qasim Abdul Rahman bin Ishaq Az-Zajjaj Al-Mutawaffa bi Tabariyah fi sanata Rajab sanata sanasimi'atin wa tis'in wa salasin wa kharaja alaina faqumna ilayhi hakadha. Qala akhbarana Muhammad bin Khalaf sanata salasimi'atin wa khamsa wa kharaja alaina faqumna ilayhi hakadha. قال حدثنا محمد بن حسان وخرج علينا فقمنا إليه هكذا. قال حدثنا عبد الله نمير فخرج علينا فقمنا إليه هكذا. قال حدثنا مسعر بن كرام وخرج علينا فقمنا إليه هكذا. قال أخبرني أبو الأنباس عبد الله بن مروان الكوفي الأكبر وخرج علينا فقمنا إليه هكذا. قال أخبرنا أبو يربوع وخرج علينا فقمنا إليه هكذا. قال أخبرني أبو غالب سعد بن الجزور وخرج علينا فقمنا إليه هكذا. عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي, selalu dikenal, selalu disebut dengan Abi Umamah Al-Bahili. Nama lengkap pula Abi Umamah, itu panggilan anak. As-Suddi bin Ajlan Al-Bahili, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kharaja alaina, beliau datang menemui kami, kami pun berdiri menyambut beliau. Hakata. Qala kharaja alaina, telah datang menjumpai kami, telah datang mengunjungi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa murtakiun ala asahu. Nabi kita datang dengan membawa tongkat, dengan memakai tongkat. Faqumna ilaihi, maka kami pun berdiri menyambut kedatangan baginda Nabi. Yang pada saat kami bangkit, Nabi kita bersabda, la taqumu kama taqumul a'ajimu, janganlah kalian bangkit berdiri sebagaimana bangkitnya orang-orang ajam. Fa'aradna ayyad'uwana, dan kami meminta dan memohon agar Nabi kita mendoakan kami. Faqala Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wa'afina wa'fu 'anna wa aslih lana sya'nana kullahu. Itu doa baginda Nabi setelah Nabi kita memberikan teguran, jangan bangkit berdiri semacam itu. Jadi al-a'ajim itu kalau pada waktu mereka dikunjungi oleh pembesar-pembesar mereka, yang kadang-kadang masih setengah jam lagi, masih sejam lagi baru sampai, tapi dengan staf ataupun juga dengan polis, dengan tentara dan juga dengan pengawal, semuanya sudah berdiri tegak untuk menunggu kunjungan dan kedatangannya. Jadi kita larang dengan kita berdiri seperti itu. Jadi janganlah kalian ikut-ikutan seperti orang-orang ajam. Hormatnya dengan atasan sampai seperti itu. Hormat tadi memang sewajarnya, bukan suatu perkara yang terlarang. Jadi sebagaimana saya katakan dahulu, dan itu yang saya perhatikan. Jadi masa kanak-kanak di Mekah tidak juga terlalu kekanak-kanakan. Maksud saya pergi ke Mekah umur 14 tahun, jadi yang masih remaja lagi lah pada waktu itu. Jadi yang saya perhatikan daripada masyayikh, khususnya Syekhuna Syekh Hasan Masyad, ini salah seorang daripada ulama besar yang saya hantar dalam WhatsApp kawan-kawan, itu juga salah seorang daripada ulama besar Mesir, Dr. Qardawi, Syekh Hasanin, Syekh
Said Tantawi, Syekh Omar Hashim, dipastikan guru-guru kami semuanya di Mesir pada tahun 80-an, 85 atau 90-an, itu boleh dipastikan semuanya itulah murid daripada Syekh Hasanain Makhluf. Beliau adalah merupakan salah satu daripada kibarul ulama dan juga adalah merupakan salah satu daripada Mufti Al-Asbagh, Mufti Mesir. Nah, jadi yang saya perhatikan itu seperti apa? Kalau pada saat Syekh Ismail, Syekh Muhammad Iwan, Syekh Abdul Al-Lahji, para alim ulama dan juga dengan penggemar-penggemar majelis-majelis ilmu sedang berada dalam majelis, sebab yang walaupun tak banyak mana tapi paling tidak sering, tak banyak mana tapi sering menghadiri ijtima'at para ulama, khususnya pada bulan Maulidar Rasul dan juga pada perayaan Isra wal Mi'raj. Jadi dengan kita, kalau pada perayaan Maulidar Rasul itu yang paling asik sekali kalau pada waktu di Madinah. Di Madinah kita sudah ada tempat. Mereka tidak tahu, Salafi tidak tahu, Wahabi tidak tahu, Wahabi haram, bakal segala macam di luar. Yang dengan kita sudah tahu. Jadi yang walaupun tak ada WhatsApp, tak ada Facebook pada saat itu, tapi entah mungkin kontak hati atau macam mana kontak batin yang juga dengan kita tahu 12 Sabiul Amal, entah nanti di Padang mana atau juga di dusun siapa, ada di situ. Masya Allah, tabarakallah, segala kemudahan yang ada di sana kita berkumpul di situ, sebuah villa jauh terpencil sekali. Itu ulama berdatangan daripada sana sini. Jadi kalau penceramahnya diantara daripada kadang-kadang ceramah dia kali orang ramai, Syekh Muhammad Ali As-Saluni, kadang-kadang Syekh Al-Muntasir Al-Kittani sudah meninggal. Banyak ulama-ulama besar. Jadi diantaranya juga Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Ini pernah dengar, yang mendapatkan julukan sebagai wali kutub zaman kita. Syekh Abdul Qadir As-Segaf yang ada di Jeddah pun juga sudah meninggal dunia. Tengok ada satu gambar Habib Umar, kecil saja gambarnya di situ. Yang ada di sana tuh gambar Habib Segaf, ada Habib Salim, ada Habib Hasan Asy-Syatiri, ulama-ulama besar semuanya. Jadi yang saya perhatikan pada masa itu, kalau ulama besar seperti Syekh Hasan Masyad datang, ataupun juga seperti Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf itu datang masuk, maka dengan beliau langsung saja meminta kepada para hadirin itu untuk duduk. Orang ramai pakat tak berdiri semuanya, orang ramai pakat berdiri semuanya, tapi begitu mereka masuk, begitu beliau masuk, duduk. Seperti itu. Maksudnya masing-masing melaksanakan tugas dan tuntutan agama, masing-masing melaksanakan tugas yang sewajarnya. Tuntutan kita sebagai tilmi, sebagai orang awam, sebagai orang yang didatangi, yang dikunjungi, kita memberikan hormat dan takzim kepada orang yang berkunjung, memberikan hormat dan takzim, berdiri menyambut orang yang datang. Tapi dalam waktu yang sama, dengan ketawaduannya, khasyah dan tadzallulnya, dengan kemuliaan dan juga dengan keagungan atau juga dengan kemuliaan yang tinggi daripada mereka tidak mau dihormati secara berlebihan semacam itu. Jadi dengan kitanya, kalau pada tuh orang menyambut kita berdiri, kita tidak terlalu seronok atau tidak terlalu berkenan orang berdiri semacam itu, tapi tetap juga dengan orang-orang atau juga dengan kita, kalau kita di majelis, selayaknya dengan kita berdiri pada saat ulama kita datang ke rumah atau pada saat ulama kita datang ke majelis. Jadi katakanlah kita sedang duduk seperti ini, terus datang Habib Omar, memang sepatutnya dengan kita berdiri. Itu tugas kita sebagai orang yang dikunjungi, sebagai orang-orang yang didatangi. Sementara dengan tuh guru yang datang, dengan kita yang datang, jangan terlalu berharap atau jangan meminta, apalagi kalau sampai mengharapkan sepenuhnya agar orang pada berdiri semuanya pada waktu kita datang. Itu tidak seperti itu Nabi kita sama sekali. Jadi diantara daripada yang tidak Nabi kita sukai, kalau pada waktu Nabi kita datang mereka berdiri. Nabi kita paling tidak berkenan kalau disambut berdiri seperti itu. Makanya itu Nabi kita bersabda, la taqumu, janganlah sekali-kali kalian bangkit sebagaimana bangkit berdirinya orang-orang ajam. Jadi ada satu cerita pada waktu dengan Khalifah Hisham ibn Abdul Malik datang dikunjungin oleh Imam Atha ibn Abi Rabah. Jadi Imam Atha ibn Abi Rabah pada saat itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pada waktu datang
Beliau datang dengan tidak mengucapkan assalamualaikum kepada Amirul Mukminin dan juga langsung duduk di samping Tuan Khalifah. Kemudian yang ketiga, dengan tidak melepaskan kasut dan selepak di majlis atau juga di istana. Maka dengan marahnya Khalifah Hisham ibn Abdul Malik kepada tuk guru yang tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa risau dengan sesiapa saja. Jadi pada saat itu ada 3 benda yang dianggap besar oleh Khalifah. Ini melanggar tata cara menjadi tetamu, tata cara aturan istana. Tidak selayaknya benda semacam itu Anda lakukan. Jadi dengan Khalifah Hisham itu mengatakan, tadi Sufyan pada saat ketika menyalamin aku, kamu ucapkan assalamualaikum ya Hisham, salam sejahtera Hisham. Sepatutnya kamu ucapkan assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Itu yang pertama. Kemudian tadi dengan Anda saat ketika masuk langsung saja duduk di samping aku. Kemudian yang ketiga, dengan Anda pada saat masuk tidak menanggalkan kasutmu di sana. Yang pakai kasut itu aku saja, kamu tak boleh masuk seperti itu. Jadi setelah dijelaskan ketiga-tiganya tadi itu sama Tuan Khalifah, yang mungkin dengan salah satunya pun boleh dijatuhkan hukuman kepada orang tadi itu, kepada Imam Atha ibn Abi Rabah. Jadi kata Imam Atha ibn Abi Rabah, kalau pada waktu saya masuk saya mengucapkan salam kepada Sufyan atau salam kepada Hisham bin Abdul Malik, sebab kekhalifahan tuanku itu tidak mendapatkan kesepakatan daripada kaum muslimun. Jadi awak atau dengan bahasa kasarnya masih belum patut untuk dikatakan Amirul Mukminin, amir atau ketua kepada semua orang-orang yang beriman, sebab hanya mendapatkan 51 suara saja, 51% saja, 49% itu tidak menyokong. Itu lebih kurang seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya langsung duduk di samping Tuan? Kenapa tidak duduk di bawah? Kenapa dengan aku tidak melakukan yang sewajarnya? Jadi kata beliau, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa nak tengok salah seorang daripada ahli neraka, tengoklah seseorang yang duduk seorang diri, sedangkan di sekelilingnya orang pada berdiri. Maka kau tak sampai hati kalau seandainya Sufyan atau Tuan Khalifah yang dimaksud. Saya ulang hadisnya, barang siapa ingin melihat salah seorang daripada penghuni neraka, maka tengoklah orang yang duduk seorang diri, sedangkan orang ramai di sekelilingnya pada berdiri. Maka agar jangan sampai Tuan menjadi penghuni neraka yang dimaksudkan dalam hadis, aku duduk sekali dengan Tuan, untuk mengelakkan daripada yang dimaksud dalam hadis itu. Sementara Tuan Khalifah komplain dengan aku, kenapa aku tidak menanggalkan kasut. Aku sembahyang pakai kasut di hadapan Allah tiap hari, tak pernah komplain pun Allah dengan aku. Kenapa Tuanku komplain dengan aku? Akhirnya reda hati Khalifah Hisham tadi itu, reda, dah boleh menerima. Maka pada waktu itu pun dengan Imam Atha ibn Abi Rabah memberikan berbagai nasihat kepada Tuan Khalifah Hisham ibn Abdul Malik. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, bagaimana prakteknya? Sebelum kita lanjutkan, qala Abu Umamah wa ka'anna aradna ayyazid faqala laqad jama'ta lakumul amr. Abu Umamah sahabat Nabi, seakan-akan kami ingin mendapatkan doa lebih panjang daripada itu, tapi ternyata Nabi kita bersabda, laqad jama'tu lakumul amra, aku telah himpunkan segala-galanya di dalam lantunan doa itu. Ighfir lana, ampunkanlah dosa kesalahan kami, rahmatilah kami, berikanlah rezeki kepada kami, afiatkan dan sehatkanlah kami, wa'fu anna, dan juga maafkanlah kami, wa aslih lana sya'nana kullah, dan aturkan, islahkan, perbaikan, perbetulkan segala urusan kami. Berarti itu sudah mencakupi segala keperluan yang kita perlukan dunia dan akhirat. Kalau untuk dunianya afiat daripada penyakit, afiat daripada musibah, afiat daripada problem.
Kalau untuk dunianya aslih lana sya'nana, dan kalau untuk akhiratnya keampunan yang pertama, rahmat yang kedua, kemaafan daripada Allah yang ketiga. Kalau itu kita dapatkan berarti kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Qala Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani, hadzal musalsalu ajibun. Musalsal ini aneh sekali. Min ghaibil musalsalat wa qad syakka bi tasalsulihi al-alamatu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Al-Mu'ti Al-Sar'ini Al-Kabir. Wa qala sa'altu anhu Syekhana Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Bannusi faqala ma arahu musalsalan hakadha wa ana ra'aitu, kata Syekh Al-Badani, musalsalan masbutan, kitab atau hadis itu musalsal sabit di beberapa kitab-kitab musalsalah, itu tidak penting. Jadi kita nak mempraktikkan seperti yang para sahabat Nabi kita lakukan pada waktu Nabi kita datang. Jadi saya akan keluar sejenak dalam setengah menit atau dalam 1 menit dan paling lama. Buat apa di luar itu urusan saya. Yang penting pada masa saya mati nanti, tuan-tuan dan puan-puan berdiri sebagaimana para sahabat Nabi kita berdiri saat ketika Nabi kita masuk atau datang ke majelis. Ini sebelum kita teruskan, seperti itulah cara tasalsul periwayatannya. Musalsal yang kedua nanti kan kita riwayatkan selepas kita mengakhiri majelis, dan selepas saya masuk kita akan sambung hadis musalsal fil ashraf, rasanya masih belum habis. Ada 40 hadis, insya Allah kalau waktu mengizinkan akan kita habiskan pada malam hari ini. Hadza wabillahi taufiq. Jadi saya balik sekejap dulu, nanti tak kembali kemari. Bismillahirrahmanirrahim.